Kontroversi Gus Miftah seakan tak ada habisnya. Berawal dari rekaman video, Miftah mengolok-olok dengan kata yang tidak pantas dan berlebihan kepada lelaki pedagang es yang bernama Sun Haji hingga sinden Yati Pesek. Pengunduran diri Gus Miftah dari jabatan sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan ternyata tak membuat situasi reda. Setelah 3 hari pasca pengunduran diri Gus Miftah, muncul aksi-aksi pembelaan yang menuntut penolakan pengunduran dirinya. Bahkan Sun Haji juga ikut menangis dan memohon pada Presiden Prabowo untuk menolak keputusan Gus Miftah untuk mundur. Hal ini disampaikan Sun Haji melalui rekaman video yang beredar di media sosial. Dan saling memaafkan kepada Bapak Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Dan terkini justru muncul petisi yang meminta Presiden Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Di mana dalam petisi tersebut ada 3 poin permintaan. 1. Terkait permohonan pada Presiden Prabowo untuk tetap mempertahankan Gus Miftah untuk mengemban jabatan sebagai utusan khusus Presiden. Kedua, memohon pada Gus Miftah untuk bersedia kembali mengabdi pada negara. Dan ketiga, mengajak rakyat untuk bersikap arif dan bijaksana dengan memaafkan. Lantas, akankah petisi penolakan pengunduran diri Gus Miftah akan mengarah pada penolakan pengunduran diri Gus Miftah oleh pemerintah? Tim TV One mengabarkan. Ya, setelah memang heboh atau viral di media sosial, di mana saat penceramah Gus Miftah ini saat itu sedang berceramah di Magelang, kalau tidak salah ya. Itu mengolok-olok penjual teh Sun Haji. Dan kemudian akhirnya ramai nih di media sosial, di mana banyak yang berkomentar untuk meminta Gus Miftah untuk mengundurkan diri. Setelah mengundurkan diri, ternyata ada juga petisi tandingan untuk meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah sebagai utusan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Lantas seperti apa, kita akan bahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah bersama Prof. Lely Ariana, pakar komunikasi politik LSPR. Selamat pagi, Assalamualaikum. Bunda Lely, sehat ya? Alhamdulillah. Rati dan Tiara juga sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami Bang Jazilul Fawaid, Wakil Ketua Umum PKB. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang Jazilul. Waalaikumsalam, Mbak Tiara, Mbak Kamarati, Mbak Lely, apa kabar? Alhamdulillah Baik, kemudian juga sudah ada Mas Rizal Nova Mujahid, analis senior dari Drone Empit. Selamat pagi, Mas Nova. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, pagi Tiara, Rati, Ibu Lely, Pak Jazuli. Melihat pernyataan dari sisi PKB, Bang Jazilul, kalau melihat Anda ini termasuk yang mungkin tanda kutip begitu ya, lebih kepada pro Gus Miftah karena meyakini bahwa ternyata Gus Miftah ini tetap memiliki kapasitas untuk menjalankan tugasnya walaupun di tengah kontroversi dan banyaknya kecaman dari publik. Kenapa nih Bang Jazilul? Ya, sebenarnya sosok Gus Miftah itu kan dari awal itu sosok yang unik dan memang penuh kontroversi. Baik dari cara dakwahnya, tempat dakwahnya, dan cara menyampaikan materi dakwahnya. Ya memang selalu penuh kontroversi sebenarnya. Nah cuman begitu Gus Miftah melontarkan sebuah kata-kata dan itu tidak lama setelah Gus Miftah menjadi pejabat lah dalam tanda kutip, maka ketika video yang kemarin itu disebarkan, itu kemudian menjadi sangat viral dan masuk menjadi bagian dari masalah politik gitu. Kiai Gus Miftah ini kan kiai selebriti sebenarnya, kiai yang ya selebritas lah. Nah di zaman media sosial itu kiai atau ulama itu terkadang ada sebagian yang tidak bisa dibedakan gitu antara selebriti dan kekiaiannya gitu. Nah maka orang seperti Gus Miftah atau anak muda seperti Gus Miftah ini, kalau bagi saya, awalnya saya sendiri memang sangat menyayangkan ya apa yang disampaikan oleh Gus Miftah. Nah, tapi kan kemudian yang muncul itu fitnahnya lebih besar daripada apa yang menjadi kenyataannya sebenarnya. Sehingga setelah itu beruntun muncullah
ceramah-ceramah Gus Miftah yang di luar konteks yang kejadian kemarin, ya tentu karena ini sudah menjadi masalah politik, yang muncul bagi kuat dugaan kami ini sudah mulai bergeser dari urusan pribadi Gus Miftah dengan Pak Sun Haji yang sudah diselesaikan oleh Gus Miftah, sudah hadir ke rumahnya, sudah minta maaf, sudah rencana mau umroh bersama atau apapun, bergeser menjadi semacam peristiwa selebriti, sehingga muncul kelompok orang yang kemudian mendukung dan ada juga yang kontra. Ya seperti peristiwa politik. Oleh sebab itu menurut saya ya memang inilah zaman media sosial, di mana seorang atau siapapun bisa menghukum orang itu menjadi jelek, orang itu menjadi baik, itu terserah-serah dia. Orang jahat pun bisa menghujat orang yang baik, orang baik pun bisa menghujat orang yang jahat. Dan kadang-kadang seperti inilah realita yang dihadapi di zaman media sosial. Tidak bisa terhindarkan. Apalagi bagi kiai atau bagi ulama atau bagi penceramah yang memang awalnya mencari popularitas, gitu, dan memang menampilkan dirinya sebagai selebriti. Baik, kalau kami tangkap poin dari Anda ini melihat bahwa mungkin ada respon berlebihan begitu ya dari publik, mengingat Gus Miftah sudah meminta maaf begitu. Tetapi kalau PKB sendiri kan ini juga termasuk pihak yang kemudian ini meminta presiden untuk kemudian ini menolak pengunduran diri dari Gus Miftah yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Nah ini pertimbangannya tersendiri apa, Bang Jazilul? Ya tentu kita melihat bahwa Gus Miftah ini anak muda yang bagi kami masih memiliki potensi dan juga masih bisa bermanfaat ketika beliau posisinya ada di pemerintahan. Tidak banyak yang anak muda hari ini yang katakanlah yang bergerak di bidang agama, apalagi materi-materi dakwah Gus Miftah atau gerakan selama ini Gus Miftah ini menunjukkan cara dakwah yang berbeda, yang memang itu cara pakaiannya pakaian Indonesia kan, belangkonan, kadang pakai tangan pendek yang menurut ukuran kiai kan juga itu tidak etis, katakanlah begitu. Tetapi inilah yang kemudian bagi kami, bagi PKB, ya memang inilah Indonesia sebenarnya. Kita membutuhkan keragaman, kita membutuhkan orang-orang muda juga yang terlibat, gitu. Kita membutuhkan pikiran yang juga atau orang yang dekat juga dengan anak muda dan masyarakat dalam segmen tertentu seperti Gus Miftah. Baik, saya mau ke Prof. Lely. Prof. Lely, kalau mencermati sebenarnya ya ini kan ada yang petisi mendukung, ada petisi yang juga meminta presiden untuk menolak pengunduran diri dari Gus Miftah. Tapi dari secara etika, politik, kemudian juga tanggung jawab sosial, ini sudah benar belum sih langkah yang diambil Gus Miftah? Dan apa juga yang harus menjadi pertimbangan dari presiden untuk apa nih, menerimakah pengunduran diri atau bagaimana kalau dari sisi etika politik? Ya, pertama kita harus tahu, kalau tadi Bang Jazilul mengatakan ini seperti sudah diseret ke arah politik, ya memang benar. Karena posisinya kan sudah menjadi pejabat politik ya. Utusan Jadi khusus presiden. Utusan khusus presiden yang segala tindak tanduknya pasti akan mengkomunikasikan pesan-pesan politik. Jadi ada 3 hal nih yang bisa dilihat apakah itu mengandung muatan politik atau tidak. Yang pertama tentang substansi informasi yang dihadirkan. Yang kedua setting di mana informasi disebarkan, dan yang ketiga karena fungsi yang dijalankan. Nah substansinya mungkin ketika Gus Miftah ngomong mungkin keceplosan karena kebiasaan selama ini. Bukti kebiasaan gimana? Kita bisa melihat dari video-video lama yang kemudian dimunculkan. Nah menurut saya substansi itu harusnya ketika beliau berubah positioningnya, bukan hanya sekedar penceramah, itu narasinya harus berubah juga. Jadi canda ria tawa itu kan, dan iya guyonannya, verbal dan non verbalnya, bahasa termasuk bahasa tubuhnya itu harus berubah. Nah, yang kedua, setting di mana informasi disebarkan. Settingnya itu kan adalah dalam rangka kegiatan keagamaan kalau tidak salah.
menurut saya kata-kata yang seperti itu tidak layak muncul lagi ketika beliau sudah berubah status atau positioningnya. Dan yang ketiga karena fungsi yang dijalankan. Jadi fungsinya bukan hanya penceramah tadi, dia adalah utusan presiden bidang apa tadi keberagaman gitu ya. Akhirnya bukan bidang keberagaman, bidang apa tuh? Lupa jadinya. Nah, itu justru memecah belah umat jadinya. Akibatnya sudah terlihat kan ada yang pro dan yang kontra. Saya kira kalau Bang Jazilul, saya kebetulan udah belasan tahun bareng beliau nih di TV. Saya tahu bagaimana narasi beliau. Kayaknya Bang Jazilul justru bisa menempatkan posisi itu. Dan kalau bicara soal keunikan, memang kita ingin melihat nih apa penceramah-penceramah yang bisa menampilkan simbol-simbol yang tidak monoton pada simbol keagamaan, tapi kemudian bisa merangkul Gen Z dan sebagainya. Tapi tetap bahasanya, jadi komunikasi verbalnya itu harus menunjukkan positioning dirinya pada saat fungsi itu dia. Apakah kalau nanti Pak Presiden mengambil langkah untuk menolak pengunduran diri, ini akan membuat citra positif dari Presiden sendiri akan berubah atau gimana? Menurut saya implikasinya pasti akan seperti itu. Jadi menurut saya ya ini Pak Prabowo sepertinya kok ingin menarik ludah kembali dari narasi yang sudah beliau sampaikan. Saya menghargai, kemudian ya ini adalah kebijakan beliau untuk mundur dan saya menghargai itu. Kata menghargai itu sudah menunjukkan bahwa konotasinya sebenarnya Pak Prabowo merestui. Dan yang ditunggu masyarakat kan banyak nih anak muda yang lain, penceramah yang lain yang mungkin sama uniknya dengan beliau. Bang Jazilul bisa menata nih karena beliau punya banyak data tentang anak-anak muda yang bisa menyampaikan itu. Yang intinya tidak menimbulkan pro dan kontra. Karena kapasitas dirinya siapa, bagaimana positioningnya ketika dia menyampaikan pesan-pesan politik itu. Ingat, komunikasi politik adalah penyampaian pesan dari seseorang kepada sejumlah penerima pesan yang bisa mengatur tingkah laku orang di bawah kondisi pertentangan. Kalau begini kan tidak bisa diatur tingkah laku pertentangan muncul. Kita lihat data dari drone emprit nanti pasti itu akan memunculkan pro kontra yang demikian masif. Saya lihat, saya sendiri membaca di medsos sampai foto-foto Gus Miftah itu dibuat dengan cara yang tidak pantas dalam kapasitas dia sebagai penceramah, silsilah keluarga semua dikorek sama netizen. Karena ini memang era medsos, bahkan gelas pun bisa berbicara. Nah ini yang harus dijaga. Jadi mungkin kemarin hasil dari di Magelang, hasil dari di mana? Ambalang itu belum begitu masuk kepada Gus Miftah, sehingga Gus Miftah Anda sekarang memang adalah utusan presiden, latar belakang Anda adalah penceramah, tapi tolong misalnya begini. Saya pikir mungkin karena narsumnya banyak dari luar negeri ya, jadi belum memahami budaya etika bangsa Indonesia gitu. Baik, tadi sudah disinggung oleh Prof. Lelis, banyak juga pastinya ya data dari Mas Nova ini, Mas. Bagaimana kalau dari analisis Anda sendiri sudah muncul pro dan kontra sejauh ini, sekalipun angkanya cukup bertolak belakang begitu ya. Kalau yang mendukung pengunduran diri kemarin ratusan ribu, ini baru 600 orang begitu yang kemudian menandatangani petisi. Seperti apa, Mas? Perbincangan tentang Gus Miftah ini sebenarnya kan ramai sejak kontroversi itu muncul ya tanggal 20-an 27 ini ya 20. Setelah kita bicara setelah pengunduran diri Gus Miftah ya. Setelah pengunduran diri Gus Miftah itu memang kalau dilihat trennya perbincangan tentang Gus Miftah agak menurun dari hari ke hari meskipun masih tetap tinggi. Kalau kita lihat trending topiknya juga masih ada tuh bertahan tentang Gus Miftah sampai sampai kemarin. Meskipun tidak ada di jajaran di urutan nomor 1, tetapi sudah dari urutan nomor 1, kemudian setelah Gus Miftah turun pada tanggal 6 dia turun menjadi urutan nomor 2, 3 dan seterusnya sampai sekarang itu ada di urutan 30-an tadi malam. Kalau perbincangan sendiri sejak tanggal 6 menyatakan mundur 6 siang gitu, itu memang perbincangannya sekitar 8 ribuan. Ini relatif lebih tinggi dibandingkan ketika 2 hari atau 3 hari percakapan tentang Gus Miftah ramai pertama kali di media sosial. Jadi kalau dilihat dari volume percakapannya lebih tinggi dibandingkan ketika itu ya. Tetapi kalau kita lihat interaksinya itu ternyata dari 8.000
percakapan hanya sekitar 1 miliar saja, dibandingkan sebelumnya itu sekitar 3.000 percakapan, 5.000 percakapan, interaksinya 3 miliaran percakapan, 3 miliar interaksi. Jadi kalau dilihat dari interaksinya memang menurun. Ini menunjukkan kalau publik juga sudah mulai menurunkan atensinya tentang Gus Miftah, terutama setelah Gus Miftah mengundurkan diri kayak gitu. Jadi kira-kira oke, ini sudah sesuai dengan yang diharapkan publik, atau apa yang dilakukan oleh Gus Miftah memang sudah sepatutnya mengundurkan diri. Nah, kalau kita lihat pro kontranya, memang masih sangat tinggi sekali pro kontranya, terutama kontranya. 59% bernada negatif dan hanya 30% yang bernada positif. Apa saja sih percakapan negatifnya? Pertama, netizen itu kemudian mengunggah ulang pernyataan-pernyataan Gus Miftah sebelumnya. Banyak yang marah sebab sikap melecehkan tidak sekali dua dilakukan Gus Miftah, tetapi juga berkali-kali. Tidak hanya kepada penjual esai, tetapi juga bahkan kepada artis senior ya, pada Ibu Yati Pesek. Dan itu menuai reaksi yang sangat negatif. Lalu yang kedua adalah meragukan pengakuan Gus Miftah sebagai keturunan Kiai Besar. Ini menjadi olok-olokan jadinya. Terlebih salah satu pewaris keturunan Pak Kiai Besari juga menyatakan meragukan ya, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah orang-orang yang ada di panggung, di atas panggung, yang menertawakan penjual teh itu juga jadi banyak mendapatkan kecaman. Lalu juga ya tentu saja desak segera memecat, karena sebelumnya Pak Prabowo menyatakan menghargai kayak gitu ya, segera dipecat kalau kayak gitu. Tetapi dengan tidak juga berarti semuanya negatif. 30% diantaranya adalah mengapresiasi sikap mundurnya, termasuk oleh Pak Prabowo tadi. Permintaan juga agar Presiden menolak permintaan mundur Gus Miftah ini, meskipun volumenya sangat kecil. Kalau di petisi itu memang betul tuh, data cuma dari Drone Print sendiri bahwa dapat dimaknai bahwa memang masyarakat ini viral berkomentar saat sebelum Gus Miftah mundur, tapi setelah Gus Miftah mundur mungkin itu sudah mencapai kepuasan publik begitu ya, sehingga masyarakat sudah tidak banyak berkomentar, khususnya terkait adanya petisi bandingan begitu yang meminta Pak Prabowo untuk tidak menerima pengunduran diri dari Gus Miftah. Nanti saya mau ke Bang Jazilul. Tadi kata Prof. Lely masih banyak sebenarnya kok Bang, utusan khusus yang bisa lebih unik, lebih memiliki kapasitas, kapabilitas. Nah, nanti tanggapan dari Abang seperti apa, kita tahan dulu ya. Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Saya akan langsung mengarah ke Bang Jazilul. Bang Jazilul, tadi kalau dari Prof. Lely mengatakan banyak kok sebenarnya pendakwa yang kemudian ini bisa mengemban tugas yang sama begitu, dengan karakteristik yang bisa dikatakan unik. Terlebih beberapa waktu lalu pada saat pengunduran diri, ini kan juga Gus Miftah sudah menyebut bahwa tidak akan mengganti gaya dakwahnya. Nah, kemudian apa yang kemudian ini bisa menjamin bahwa kedepannya tidak terjadi lagi perkataan-perkataan yang kemarin? Ya, tentu kalau soal jabatan Gus Miftah itu hak prerogatif presiden ya secara politik. Jadi terserah presiden. Gus Miftah tidak salah pun juga bisa diganti. Nah, semua menjadi kalau secara politik itu kewenangannya di presiden. Nah, bahwa Gus Miftah misalkan tidak ingin merubah gayanya, memang sulit merubah gaya itu. Tetapi kan minimal seperti katakan Bu Lely, ya tentu karena sudah menjadi pejabat politik, ya dirubahlah cara perkataannya. Dan Gus Miftah belum lama menjadi utusan khusus presiden ini kan mungkin belum terima gaji beliau. Belum bekerja secara maksimal. Beliau ketika di forum itu memang menjadi pendakwa. Nah, tetapi di satu sisi beliau sudah menjadi utusan presiden meskipun usianya belum 2 bulan ya. Nah, oleh sebab itu menurut saya atau bagi kami, ketika muncul beredar viral di media sosial, loh kok pada ujungnya yang terjadi itu penghakiman kepada Gus Miftah gitu. Bahkan fitnah yang berlebihan.
seperti diungkapkan Bu Leli tadi, apapun lah diungkap, nggak ada baiknya Gus Miftah itu, kira-kira gitu. Hampir tertutup semua kebaikannya. Nah oleh sebab itu bagi kami ya proporsional lah. Toh beliau juga belum bekerja apa-apa sebenarnya di utusan presiden ini. Di bidang sarana keagamaan belum membangun apa-apa begitu. Nah oleh sebab itu berilah kesempatan. Dan sekaligus kita ambil hikmahnya bahwa tidak mudah gitu ketika tokoh agama masuk di dunia politik, meskipun anak muda itu tidak mudah karena selalu menjadi sorotan publik. Kalau selama ini negatif atau tidak negatif, tidak punya konsekuensi pada jabatannya gitu. Oke, kalau kita boleh mengutip sedikit pernyataan dari Gus Miftah. Gus Miftah sempat mengutip sebuah kisah seorang berjiwa kesatria pernah berkata kalau jabatan itu hanya titipan sementara karena itu adalah sarana berbuat kebaikan. Jadi Gus Miftah merasa pengabdian kepada bangsa dan juga negara ini tidak terbatas pada satu jabatan. Nampaknya sudah legowo juga, sudah melepaskan utusan khusus presiden tersebut ya Bang. Maksudnya dalam arti bisa mengabdi dengan versi yang lainnya begitu, Bang Jazilul. Ya, itu bagian dari bentuk pertanggungjawaban publik Gus Miftah, menurut saya. Tapi sekali lagi soal jabatannya itu jabatan yang diberikan oleh presiden. Jadi terserah presiden, mau diganti, mau dicopot atau tidak. Kalau kita melihat misalkan pada pejabat politik lain yang mungkin dalam tanda kutip dosanya lebih besar dari Gus Miftah kan juga banyak. Tapi tidak mengundurkan diri. Nah bagi saya Gus Miftah langsung dan itu pun setelah proses secara kemanusiaan, secara etika dilakukan. Jadi setelah minta maaf kepada Pak Son Haji dan Pak Son Haji sudah memaafkan, loh kok malah mundur. Makanya Pak Son Haji sendiri keberatan. Jadi sebenarnya secara proses itu sudah dilakukan oleh Gus Miftah. Dengan misalkan meminta maaf kepada keluarga Pak Son Haji dan lain-lain. Nah, tetapi di sisi lain kan Pak Son Haji kemudian menjadi objek orang yang mencari popularitas dan lain-lain kan kemudian. Dengan cara memberi hadiah macam-macam gitu. Jadi ya itulah era media sosial. Ya, baik. Bang, berkaitan dengan permintaan PKB yang kalau bisa Presiden ini menolak begitu ya pengunduran diri dari Gus Miftah ini kan sudah dikatakan di awal juga oleh PKB bahwa karakteristik Pak Prabowo ini rupanya berbeda begitu dengan apa yang dilakukan oleh Gus Miftah. Ini seperti apa? Ya, karakteristik dalam pengertian kata-kata itu memang berbeda ya. Tetapi bahwa Gus Miftah itu dari bukan siapa-siapa, kemudian eksis di dunia dakwah, itu kan juga effort yang dilakukan oleh Gus Miftah selama ini. Jadi tidak mudah juga untuk menjadi seperti Gus Miftah gitu. Bahwa misalkan Pak Prabowo memang jalurnya dari awal di jalur tentara, di jalur politik, itu kan berbeda dengan Gus Miftah memang. Dari karirnya gitu. Tetapi bahwa kemudian publik atau kita semua ya memang tidak bisa membenarkan 100% apa yang dilakukan Gus Miftah. Tetapi kan Gus Miftah juga istilahnya baru kerja. Belum kerja malah. Belum kerja kok sudah mundur. Artinya kesempatan masih ada. Kenapa tidak diberikan kesempatan itu? Atau Gus Miftah memiliki komitmen. Kalau Gus Miftah ini memang untuk umat, untuk orang banyak, kenapa dia berjuang untuk dirinya kemudian gitu. Nah oleh sebab itu menurut saya berilah kesempatan dulu. Baik Bang Jazilul, poinnya sudah kita tangkap. Saya mau ke Prof Leli. Prof, kalau mencermati, apakah memang sebenarnya jabatan utusan khusus ini harus ada yang mengisi begitu ya? Dan apa yang perlu menjadi pertimbangan ke depannya? Jangan sampai lagi kan utusan khusus, pejabat-pejabat yang saat ini dipercayakan oleh Presiden ini dapat benar-benar memegang amanah, jangan sampai menimbulkan kontroversi. Iya, memang kan kalau kita kembali kepada ini hak prerogatif presiden, selesai di sana kan. Tapi kan jabatan publik itu, jabatan politik itu kan melekat kepada masyarakat yang diayominya gitu.
Apalagi kapasitasnya tadi bidang kerukunan antar umat beragama. Ini antar umat beragama jadi nggak rukun nih. Ada yang satu pihak ngomong gini, satu pihak ngomong gini. Saya sebenarnya ingin berdiri di tengah gitu kan. Makanya tadi saya menawarkan, coba dibaca aja fungsi itu dalam 3 hal tadi. Substansinya bagaimana, settingnya di mana, fungsinya di mana. Nah, karena itu saling melekat satu sama lain. Kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh Drone Emprit tadi, di sini nampaknya netizen itu kan mewakili masyarakat juga, gitu. Hampir semua masyarakat Indonesia pegang HP nih. Mewakili juga bahwa ketika Gus Miftah mundur, maka percakapannya menurun. Artinya mereka merasa puas dengan tuntutan mereka bahwa Gus Miftah bisa mundur, legowo. Dan menurut saya ini ksatria seperti yang Pak Prabowo katakan kan, bahwa ketika seorang pejabat publik mengakui kesalahannya, ada 2 pilihan kan, itu dianggap sebagai antara reward and punishment bagi dirinya sendiri. Kalau dia mundur, dia bisa menjadi role model bagi pejabat publik yang lain untuk lebih berhati-hati nih konsekuensinya kalau kita melakukan kesalahan dalam hal berkomunikasi terutama, maka kita harus mundur. Saya pernah mengatakan pada Mas, sebenarnya berkomunikasi itu sulit atau mudah sih? Ada yang mengatakan mudah, sulit. Saya bilang itu misalnya nih kita ngomong soal jambu monyet ini. Rati sama Tiara ngobrol berdua karena temen ya. Itu Tiara, saya suka jambu monyet. Tapi Tiara jawab, saya suka jambu monyet. Saya suka jambu monyet. Itu kan artinya jadi berubah. Penafsirannya jadi berbeda. Nah, ketika Gus Miftah mungkin kebiasaan tadi ya ngomong seperti itu menjadi biasa saja. Mau jadi gitu sebulan tuh mereka sudah dibekali. Maupun cuma 1 hari menjadi pejabat publik. Pembekalan itu yang membedakan dengan utusan menteri, wakil menteri sebelumnya. Artinya dari segi komunikasi politik, terus apalagi yang media ya, kalau media handling dan sebagainya, itu kan menjadi pembekalan yang harus sudah dipraktekkan. Jadi bukan lagi dipelajarin. Jadi ketika orang masuk menjadi pejabat publik, maka komunikasi publiknya, komunikasi politiknya harus dipraktekkan. Tidak boleh lagi beradaptasi, tidak boleh lagi bersosialisasi. Baik, tentu kita harapkan ada introspeksi ya dengan adanya kejadian ini, dan Presiden mungkin seperti yang kemudian diharapkan oleh masyarakat, begitu bisa mengambil pelajaran begitu atas apa yang kemudian ini diminta oleh publik untuk pengunduran diri ini sebaiknya menjadi pelajaran juga, begitu ya Prof ya. Terima kasih banyak Prof Lely Arena, pakar komunikasi politik LSPR, kemudian juga tadi yang sudah bergabung melalui Zoom, Mas Rizal Nova Mujahid, analis senior Drone Emprit, dan juga Bang Jazilul Fawaid ya, Wakil Ketua Umum PKB. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Assalamualaikum Bang Jazilul, Mas Noval. Oke, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita akan hadirkan informasi menarik lainnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.